Siti. Halo Bre, ketemu lagi sama gua channel Suka Fakta. Kali ini gua akan membawakan alur cerita film Mungkar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau sudah siapkan kopi dan kencangkan celana dalam kalian, mari kita rebahan. Sekarang juga berkumpul di masjid. Film ini mengisahkan tentang sosok hantu santriwati pondok pesantren yang balas dendam kepada teman sekelasnya karena selalu dijahati semasa hidupnya. Diangkat dari urban legend Jawa Timur. Film seram berbau religi ini bikin kalian terbawa suasana. Perkenalkan MC kita siswi yang bernama Herlina, yang merupakan siswi baru di Ponpes Ar-Rahim. Tak kuat dengan jadwal yang padat, Herlina sering berbuat ulah hingga teman sekelasnya kena hukuman. Semakin hari, timbul rasa benci di benak para santri untuk membuli. Kekejaman itu terus berlanjut hingga Herlina pun mati. Apa yang para santri itu lakukan hingga Herlina menghantui mereka semua? Berikut ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Ponpes Ar-Rahim yang berada di desa Baringatus, Lamongan, Jawa Timur. Pagi itu, para santri bergegas untuk sholat subuh berjamaah. Saat mendengarkan ceramah dari Pak Kiai Herlina, berkali-kali menundukkan kepalanya sampai beberapa kali ketiduran. Untungnya Ranum tak bosan membangunkan Herlina yang tepat duduk di sampingnya. Selesai pengajian, Umi Ayu memberikan pengumuman bahwa sebentar lagi akan diadakan tadarusan. Saat ini giliran kelas 2A yang tadarusan. Herlina beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil Al-Quran yang tertinggal di kamar. Dila, Siti, Robiatul, dan teman-teman sekelasnya langsung kesal melihat Herlina pergi, padahal tadarusan sebentar lagi. Robiatul tak bisa menyembunyikan pikirannya jika Herlina terlalu sering mangkir hanya untuk bermalas-malasan. Singkat cerita, Herlina sudah sampai ke asrama dan duduk sambil membaca Al-Quran. Ia berusaha melatih bacaannya Al-Qurannya agar tidak malu saat tadarusan nanti. Naasnya Herlina justru ketiduran hingga lupa tak ikut tadarusan. Ar-Rahmanir-Rahim. Umi Ayu menyadari bahwa Herlina tidak ikut jadwal tadarusan. Setelah menyadari itu, semua santri dikumpulkan dan diberikan hukuman. Umi Ayu menegaskan jika sesama santri harus saling peduli dan mengingatkan satu sama lain. Semua kelas 2A kena hukuman. Membersihkan halaman, juga membersihkan kamar mandi di semua asrama. Robiatul sempat protes mengapa hanya mereka yang dapat hukuman. Sedangkan Herlina masih berada di dalam kamarnya. Umi Ayu berkata hukuman tanpa terkecuali, sementara itu Herlina lari tergesa-gesa dengan mukena yang masih menempel di badannya. Ia langsung menghadap dan langsung meminta maaf karena tertidur saat mengambil Al-Quran. Tanpa memperdulikan maaf dari Herlina, Umi Ayu membubarkan para santri agar segera menjalani hukuman. Semuanya dihukum, termasuk kamu Ayo. Mereka pun mengambil alat kebersihan untuk menyapu halaman dan menggosok lantai kamar mandi. Robiatul semakin jengkel dengan sikap Herlina yang selalu bikin masalah. Ia mengajak Siti dan Di untuk melabrak Herlina, yang sibuk memberikan kamar mandi Robiatul, yang sering disebut Obi, mengancam para santri untuk menjauhi Herlina dan membiarkan dia mengerjakan semuanya sendiri. Ranum berusaha menghentikan sikap Obi yang terlalu kejam sama temannya sendiri, apalagi Herlina termasuk santri baru di pondok. Obi menegaskan bahwa dari dulu, kelas mereka selalu menjadi kelas unggulan dan tak pernah mendapatkan hukuman. Obi justru semakin marah dengan sikap Ranum yang justru membela Herlina. Ia menginjak lantai kamar mandi dengan sepatu kotor bekas tanah di halaman, sambil melenggang pergi. Dila juga sempat menendang ember bekas sabun sehingga tumpah berserakan. Mereka semua pergi meninggalkan Herlina sendirian, kecuali Ranum yang masih merasa iba pada Herlina. Herlina hanya memiliki satu teman di pondok, yaitu Ranum yang bisa diajak tukar cerita. Ia berkata, jika sedari kecil semua urusan rumah dikerjakan oleh orang tuanya Herlina sendiri, ia tak pernah diminta untuk membantu pekerjaan rumah. Di sini Ranum hanya terdiam karena kedua orang tuanya telah tiada. Siang harinya selesai membersihkan pondok, Ranum hanya termenung menatap foto kedua orang tuanya. Sementara itu, Herlina dikunjungi ibunya yang sering datang untuk membawakan banyak makanan. Herlina mengaku tak betah berada di pondok, apalagi dengan jadwal kegiatan yang padat. Gadis itu merasa jadi yang paling dibenci, hingga tak ada yang mau berteman dengannya. Ia berkata hanya ada satu orang yang mau menemaninya, yaitu Ranum, teman sekamarnya. Herlina meminta ibunya untuk membujuk sang ayah
agar ia bisa segera keluar dari pondok dan pulang ke rumah seperti sedia kala. Ibunya menegaskan jika Herlina harus bertahan sampai 1 catur bulan. Di tempat lain terdengar suara ayah Obi yang berteriak membentak Obi. Ayahnya marah besar mendengar Obi kena hukuman. Ia memaki dengan lantang tanpa peduli dengan perasaan anaknya sendiri. Herlina sampai terhenyak mendengar teriakan itu. Sementara Obi hanya diam menerima semua cacian dari ayahnya. Malam harinya Dewi ibunya Herlina berbicara dengan sang suami untuk membawa anak mereka pulang ke rumah. Pak Sabto, ayah Herlina, merasa belum waktunya Herlina pulang karena baru sebulan di pondok. Ia merasa Herlina harus lebih lama belajar agama agar menjadi gadis yang baik dan tahu aturan. Di waktu yang sama, Herlina sedang belajar mengaji di kamarnya. Hingga Ranum terkesan melihat kemajuan membaca Al-Qurannya, Ranum mengajak Herlina untuk mengaji di masjid. Tapi Herlina harus menyetrika jilbabnya yang kusut, sementara Ranum sudah pergi lebih dulu. Tak berselang lama, Obi dan teman-temannya masuk ke kamar Herlina untuk memberi pembalasan. Obi menuduh Herlina mengadu pada orang tuanya, hingga sang ayah memaki Obi di muka umum. Obi tak segan menggampar pipinya Herlina dibantu oleh Dila yang ikut menjam rambutnya. Obi kesal dengan Herlina yang disayang oleh ibunya, terus ia memakan makanan dari ibunya, Herlina, dan memuntahkan tepat di depan muka. Bahkan sisa makanan di dalam rantang langsung dibuang hingga berceceran di lantai. Herlina yang menangis ketakutan lantas pergi dari kamar. Namun Siti dan Wati langsung mendorong tubuh Herlina dan seketika langsung terjungkal tepat menabrak setrika. Mereka menahan tubuh Herlina hingga menempel ke tiang rumah. Obi yang terlanjur kesal mengambil setrika panas itu dan menempelkan ke tangan Herlina. Gadis yang kesakitan itu memberontak dan lari keluar asrama. Obi dan yang lain ikut mengejar dengan sangat kencang. Mereka menyeret tubuh Herlina ke kamar mandi dan mencelupkan tangan yang bekas setrika ke dalam air kotor. Tak sampai di sana, Obi menyiksa Herlina sampai menyiram air dingin ke sekujur tubuhnya. Herlina berhasil melarikan diri dan keluar lewat jalan samping hingga menyeberang sungai. Di sana, Obi dan Dila masih terus mengejar Herlina sampai keluar dari pondok hingga sampai ke jalan raya. Tiba-tiba saja Herlina tertabrak mobil. Pagi harinya, Sabto buru-buru ke rumah sakit untuk melihat kondisi putrinya yang tertabrak mobil. Dewi yang sudah lebih dulu berada di rumah sakit dan tak henti-hentinya menangis melihat kondisi putrinya yang kritis. Sabto langsung memeriksa luka yang ada di tubuh anaknya. Ia menyadari bahwa ada luka bakar di tangan yang bukan indikasi dari kecelakaan. Tanpa basa-basi, Sabto langsung memarahi pengurus pondok yang sedari tadi duduk di lorong rumah sakit. Sabto sama sekali tidak terima karena ada luka bakar di tangan anaknya yang bukan disebabkan oleh kecelakaan. Ia meminta penjelasan dari pihak pondok terkait apa yang dialami oleh putranya. Pak Kiai meminta maaf atas kelalaian mengawasi santrinya. Di sini Sabto tidak menerima permintaan maaf itu dan langsung mengusir mereka bertiga dari rumah sakit. Ia menegaskan jika putrinya itu dimasukkan ke pondok, bukan buat disakiti apalagi dicelakai. Sementara itu, kegiatan belajar di pondok masih berlangsung seperti biasa. Umi Ayu mengajak semua santri untuk mendoakan kesembuhan Herlina dan segera bisa kembali ke pondok lagi. 1 minggu kemudian, kelas 2A mendapat tugas mengangkat jemuran yang kering. Di sini Ranum sedang menyimakkan spray coklat yang berada di depannya, dan tiba-tiba secara mengejutkan Herlina muncul di pondok dengan raut wajah dan tatapan yang aneh. Ranum di sini langsung memeluk Herlina, karena sudah lama tidak jumpa. Kembalinya Herlina ke pondok cepat menyebar, hingga para pengurus pun mengetahuinya. Mereka berusaha mencari tahu apa yang terjadi kepada Herlina. Malam itu, Umi Ayu meminta semua pengurus untuk memperhatikan keamanan para santri. Jangan sampai kejadian yang menimpa Herlina terulang untuk kedua kalinya. Malam harinya saat mengikuti kajian di Masjid, Umi Ayu melihat sosok Herlina yang duduk tepat di samping sahabat baiknya. Assalamualaikum, Umi. Umi Ayu kaget mendengar Umi Indri memanggil namanya. Umi Indri membawa Umi Ayu untuk berbicara sebentar, karena ada kabar yang harus segera diberitahukan. Di waktu yang sama, Ustadz Geni mengucap syukur atas kembalinya Herlina ke pondok. Semua santri turut memperhatikan wajah Herlina yang terlihat pucat dengan luka di atas hidungnya. Selesai kajian, Ranum duduk menemani Herlina yang terbiasa menyendiri. Ranum heran, kenapa Herlina tidak membicarakan apa yang terjadi malam itu.
Herlina tersenyum tipis sambil berkata, jika semua perbuatan pasti ada balasannya. Wah, edan ya guys merindingnya. Di malam yang semakin larut, Obi dan Siti mendapatkan jadwal patroli mereka berpencar untuk mempersingkat tugasnya. Di mana Obi kebahagiaan memeriksa kamar mandi, ia sempat mendengar dentuman suara di dalam toilet, namun tidak ada siapapun di sana. Saat keluar dari kamar mandi, Obi melihat Siti yang berdiri di ujung lorong. Ia langsung mendekati Siti, dan di situ Siti malah kerasukan setan. Obi pun panik dan lari sambil ketakutan. Ia pun menggedor pintu Umi Ayu dan Umi Indri untuk meminta pertolongan. Naasnya tak ada yang membukakan pintu tersebut. Obi pun lari ke rumah Ustadz Gani dan Ustadz Jafar untuk meminta bantuan seketika lampu di rumah itu berkedip dengan sangat cepat. Di sini Siti tiba-tiba berubah menjadi sosok Herlina yang muncul untuk membalas dendam. Obi pun dicekik sampai lemas dan tak bisa bernafas lagi. Beruntung ada Ustadz Gani yang keluar dari rumahnya dan berusaha untuk melepaskan tangan Siti dari leher Obi. Siti mendorong Ustadz Gani sampai terguling. Namun Siti yang masih kerasukan pun berusaha mencekik sang Ustadz. Pria itu langsung menggenggam kepala Siti sambil membaca ayat Ruqyah. Iblis yang berada di tubuh Siti lalu berkata, jika mereka semua adalah orang munafik yang gemar berlaku kemungkaran. Umi Indri langsung memberikan air putih kepada Ustadz Gani dan menahan tubuh Siti yang masih memberontak hebat. Di sini Ustadz Gani membacakan doa di atas air putih, sementara Siti tak henti-henti tertawa ngeri. Sementara itu, Siti berhasil sadar, begitu juga dengan Obi yang terbangun dari pingsan. Mereka bergegas ke kamar, namun Obi tidak bisa tidur karena teringat dengan wajah Herlina. Saat Siti kesurupan, Dila berusaha menenangkan Obi dan berkata, jika Siti setelah didoakan oleh Ustadz Gani, Obi tak bisa berhenti memikirkan Herlina yang muncul di wajah Siti. Ia yakin betul jika yang merasuki Siti semalam adalah Sukma Herlina. Pagi harinya, Dila baru selesai kajian bersama Siti dan Ranum. Dila menceritakan kondisi Obi yang takut kepada Herlina hingga tak bisa tidur semalaman. Umi Indri menghampiri Dila untuk menanyakan gadis itu sudah membaik setelah didoakan oleh Ustadz saat kesurupan tadi malam. Obi yang lagi sendirian di kamar langsung teriak ketakutan melihat Siti. Assalamualaikum Obi. Di mata Obi, sosok Siti masih berwajah menyeramkan seperti Herlina. Mendengar teriakan Obi, Umi Indri langsung berlari menghampiri Obi yang berteriak jika itu bukan Siti. Umi Indri mengajak Obi untuk istighfar berulang kali agar tersadar dari pandangan gaib. Ia menjelaskan bahwa yang berdiri di depannya adalah Ranum, Siti, dan Dila. Untuk mengurangi rasa takut di pikiran Obi, Umi Indri mengajak semuanya untuk sholat. Di malam harinya, Ranum mengaji sendirian di masjid untuk mendoakan orang tuanya. Tak selang lama, Herlina datang dengan kaki yang pincang dan duduk tepat di depan Ranum. Ia hendak mengaji bersama Ranum dan membacakan Al-Quran dengan sangat baik dan lancar. Ranum sangat sempat heran mendengar lantunan bacaan Al-Quran Herlina yang sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ranum hanya bisa melongo melihat perubahan drastis dan sikap Herlina yang makin hari semakin mengerikan. Di malam yang sangat larut, Herlina masih belum tidur dan memperhatikan sekamarnya. Pagi harinya, Siti bertanya kepada Ranum siapa yang ngaji tadi malam. Ranum berkata jika ia bersama Herlina. Siti tercengang mendengar hal tersebut. Ia tahu jika Herlina itu tidak bisa ngaji. Mereka jadi takut untuk duduk tepat di barisan Herlina. Sepulang sholat subuh, Siti mulai menyadari ada yang aneh dengan Herlina. Tak selang lama, Herlina yang berjalan pincang mendekati mereka berdua dan mengucapkan salam. Assalamualaikum Siti. Siang harinya Ranum kembali ke kamar, namun Herlina duduk di atas ranjang mengenakan mukena sambil mengayunkan kepalanya berkali-kali. Kamu ngapain berdiri di situ ngeliatin aku? Malam harinya Ranum menemani Obi untuk patroli. Obi meminta Ranum untuk menemaninya sholat Isya di masjid. Saat Ranum menemani Obi sholat, terlintas sosok Herlina di depan mata. Ia mengikuti kemana sosok itu pergi. Di waktu yang sama, Obi merasakan ada yang aneh yang mengikuti gerakan sholatnya. Di sini anehnya posisi Obi terbalik, bukan mengarah ke kiblat.
namun justru membelakangi kiblat. Setiap kali Obi membenarkan posisi tubuhnya, Obi selalu terbalik membelakangi kiblat. Posisi Obi tak lagi terbalik dan mau mengakhiri sholat dengan salam. Tiba-tiba Ranum mendengar suara teriakan dari arah masjid. Ranum langsung lari ke arah masjid dan menemukan Obi sujud yang membelakangi kiblat. Ranum berusaha untuk membangunkan Obi. Namun ternyata Obi sudah meninggal dengan keadaan wajah yang sangat pucat, bahkan hampir membusuk. Malam itu juga Obi langsung dimandikan oleh Umi Ayu dan Umi Indri serta santriwati lainnya. Jasad Obi ditali kapani untuk kemudian disolati. Saat pagi tiba, Herlina pun ikut menyolati jasad temannya itu dan tersenyum saat melihat jasadnya Obi yang sudah tak bernyawa. Selesai acara, Ranum bertanya kepada Herlina kemana ia pergi semalam. Herlina menegaskan ia berada di kamar sejak malam. Sependapat dengan hal itu dan merasa masalah di pondok sudah terlalu banyak yang janggal, Ustadz ganti pergi untuk berdiskusi dengan Pak Kiai yang sedang mengajar. Siti menemui Dila di kamarnya yang menangis terseduh-seduh. Dia menyalahkan Ranum atas kematian sahabatnya Obi. Ranum sangat menyesal meninggalkan Obi sendirian saat sholat tadi malam. Ia juga jadi orang terakhir yang melihat Obi. Ranum tak menyangka karena kejadiannya terlalu cepat. Di sini Siti meminta Ranum dan Dila untuk tenang dan jangan saling mengalahkan. Ranum memeluk Dila dengan tangisannya. Di malam yang sangat larut, Ranum, yang tidur di ranjang tingkat 2, tiba-tiba berada di tingkat 1. Herlina turun dari atas ranjang tubuh Ranum dan terus memperhatikan gadis itu. Ranum yang ketakutan memilih keluar dari kamar. Siti menyadari hal itu membangunkan Dila untuk ikut mencari Ranum. Mereka masuk ke kamar Herlina, namun tak ada orang di sana. Ternyata Ranum mencari keberadaan Herlina yang pergi dari kamar. Dila masuk ke lorong di mana Siti ikut menghilang. Di sampingnya terdengar suara misterius menghampiri yang memanggil nama Dila. Gadis itu ketakutan bukan main dan berusaha untuk pergi dari situ. Namun, dia berkali-kali ke tempat yang sama. Dila menghentikan langkahnya saat mendengar salam dari seseorang. Ia pun mencari sumber suara itu. Dan ternyata, Ranum heran melihat Dila histeris melihat wajahnya saat tersadar. Dila langsung berkata jika Siti menghilang. Ranum mengajak Dila untuk mencari bantuan kepada Umi Indri dan Ustadz Gani. Sementara itu Siti berjalan sendirian di halaman luar hingga semua obor penerangan jalan mati sambil terdengar samar-samar suara menyahut namanya. Di sini Siti berusaha untuk tenang dan berani menoleh ke arah sumber suara itu dan... Assalamualaikum, Siti. Oh my God, kaget cuk. Di situ Siti langsung lari sekencang-kencangnya menuju ke masjid di kawasan pondok. Sesampainya di sana, Siti melihat banyak orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Di sini Siti merasa heran karena gerakan sholatnya terlalu cepat. Hingga di rakaat terakhir semua menoleh ke arah Siti. Semua orang berwajah sama, yaitu seperti Herlina. Mendengar teriakan Siti, Ranum berlari menghampiri dan membuka mukena yang menutupi wajah Siti. Penampakan makmum sholat itu menghilang seketika. Ranum membawa Siti untuk menyusul Dila yang sedang menuju ke rumah Ustadz Gani. Karena pintu tak terkunci, Dila masuk ke dalam dan meminta tolong kepada Ustadz yang sedang tidur. Saat dia hendak membangunkan Ustadz Gani, ia sempat menoleh ke belakang karena merasakan ada seseorang saat menghadap ke arah depan. Ustadz itu sudah menghilang entah kemana, dan lampu rumah itu pun seketika padam, membuat Dila semakin tidak karuan. Dila lari untuk keluar dari situ, tapi tiba-tiba pintunya terkunci. Assalamualaikum, Dila. Suara seram terdengar kembali memanggil Dila yang entah dari mana asalnya. Sementara itu, Umi Ayu membangunkan Umi Indri setelah mendengar teriakan dari kejauhan. Siti dan Ranum berteriak di depan rumah Ustadz Gani sembari terus memanggil Dila. Mereka mendobrak pintu itu, namun tak terlihat siapapun di sana. Mereka pun lari keluar, mencari keberadaan Dila-Dila. Bersamaan dengan itu, Umi Ayu dan Umi Indri memeriksa kondisi asrama. Tak disangka, kondisi masjid sudah penuh dengan para santri yang memperhatikan posisi sujud. Dila di sana ternyata Dila sujud membelakangi kiblat, sama seperti yang terjadi kepada Obi.
Mereka tak ada yang berani menyentuh Dila, apalagi merubah posisinya itu. Umi Ayu dan Umi Indri langsung membawa Dila yang wajahnya sudah membusuk sama seperti Obi. Ranum bisa melihat sosok Herlina yang berdiri di balik rak buku sambil tersenyum. Setelah 2 nyawa santri jadi korban, Ustadz Gani memaksa Ustadz Jafar untuk memulangkan semua santri ke rumahnya masing-masing. Ia tak mau banyak korban jiwa yang berjatuhan lebih banyak lagi. Ustadz Jafar tidak mau ambil sikap karena masih menunggu arahan Pak Kiai. Ia meminta Ustadz Gani untuk bersabar dan menunggu Kiai Darus kembali. Ranum dan Siti tergesa-gesa menghampiri 2 ustadz itu. Ranum berkata jika kematian Obi dan Dila ada kaitannya dengan Herlina. Ia yakin Herlina hendak membalaskan dendamnya. Siti menegaskan Herlina nyerang Dila. Umi Ayu mengumpulkan semua santri untuk berkumpul di masjid tanpa terkecuali. Sementara itu Ustadz Gani dan Ustadz Jafar kebingungan mencari keberadaan Herlina yang belum kelihatan juga. Sementara itu dari pihak pondok menghubungi Ibu Dewi untuk menanyakan terkait sosok Herlina. Dewi sempat kaget mendengar kabar itu. Sementara semua santri memilih tidur di dalam masjid agar tidak ada korban lain. Akibat diserang oleh sosok Herlina, Ranum tidak bisa tidur, berusaha untuk memejamkan matanya. Namun terdengar suara Herlina memanggil namanya, namun dari sebelah Ranum menoleh ke samping, yang ternyata itu Siti meminta Ranum untuk menemaninya ke kamar mandi. Tanpa disadari, sosok Herlina muncul di balik pintu toilet tepat di ruang penyimpanan alat kebersihan. Siti duduk dengan tenang sembari menunggu air seninya habis. Saat itu, ia mendengar suara ketukan pintu yang dikira Ranum, padahal Ranum masih menunggu di luar dengan sekelebat bayangan yang melintas di belakangnya. Bayangan itu persis seperti Siti. Ranum ikut kemana? Orang itu pergi mengira Siti sudah pergi meninggalkan dirinya. Ranum mendekati Siti sambil memanggilnya. Siti? Anehnya sosok Siti muncul lagi dari belakang. Dan di sini ada 2 sosok Siti yang berbeda. Dan tiba-tiba di sisi Ranum ternyata itu... Mereka berdua lari ketakutan menuju ke asrama. Namun mereka selalu kembali ke pohon beringin itu. Herlina muncul dengan muka seramnya menyeret kaki Siti yang hendak lari darinya. Ustadz Gani dan Ustadz Jafar berusaha merebut Siti kembali hingga mereka saling tarik-menarik. Untungnya, Siti berhasil diselamatkan, dan sosok Herlina kini berhadapan dengan Ustadz Gani iblis dalam tubuh Herlina. Lalu berkata jika dirinya adalah jin Isyam yang juga merupakan hamba Allah, ia sengaja datang karena dipanggil untuk membunuh manusia yang zalim. Di waktu yang sama, Dewi dan Sabto menuju ke kawasan pondok. Ustadz Gani berbicara dan mengancam iblis itu supaya keluar dari tubuh Herlina sebelum dihancurkan menggunakan ayat Allah. Merasa itu tak mempan untuknya, justru membacakan hadis agar manusia tidak mengikuti langkah setan. Mendengar suara iblis yang meneriakkan kata mungkar berulang kali. Dewi dan Sato sudah sampai di pohon beringin itu dan berlari memanggil putri mereka. Dewi berusaha Herlina untuk pulang bersamanya. Sabto teringat saat ia menyadari mobil Dewi pecah di bagian lampu depan. Dewi mengaku sempat menabrak tumpukan kayu di pinggir jalan saat mengantar spray untuk Herlina di malam hari. Ternyata di malam itu Ibu Dewi sendirilah yang menabrak Herlina saat hendak melintas di jalan raya. Tubuh Herlina terpental jauh dan hanya ada tumpukan kayu yang bersirakan di tanah. Seketika itu iblis dalam tubuh Herlina membawa ibunya pergi dan mengembalikan lagi ke dalam kondisi mati. Kini Ustadz Jafar dan Ustadz Kenny bekerja sama untuk melumpuhkan Herlina. Mereka langsung kalah. Karena kekuatan Herlina tak terbendung lagi saat Herlina hendak menyerang ayahnya sendiri. Tiba-tiba Kiai Darus menari kaki Herlina dan menggagalkan upaya iblis untuk memporak-porandakan iman manusia. Sang Kiai langsung meruqyah tubuh Herlina dengan ayat penghancur iblis-iblis. Angin pun berhembus kencang, seiring kekuatan iblis yang berusaha untuk kabur dari genggaman Ustadz Gani dan Ustadz Jafar.
Sosok Herlina mencerita karuan membuat Sabto ingat dengan kejadian masa lalu. Ternyata Herlina sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Namun Sabto meminta agar dirahasiakan dari Dewi. Tak bisa menerima kematian Herlina. Sabto menyadari ada kejanggalan yang terjadi pada putrinya di pondok. Sampai berkahir mati, ia sengaja membawa jasad Herlina kepada dukun sakti Mandraguna yang bisa menghidupkan orang mati. Sampai Sabto berharap orang yang pernah menyakiti Herlina mendapatkan penyiksaan yang setimpal, dukun itu menyanggupi permintaan Sabto dan ia menegaskan jika ritual itu digunakan untuk alasan dendam. Herlina sampai tuntas sementara Sabto adalah orang yang harus menjalankan segala sarana ritualnya dengan paku dan palu, besi. Sabto berhasil menghidupkan Herlina lagi dan mengajak anak itu ke pesantren. Mei, ia berbohong pada Dewi dan mengatakan jika kondisi Herlina sudah semakin membaik dan siap menjalani aktivitas di Popondok. Pembangkitan mayat itu dilakukan bersama dukun dan Sabto. Setelah jasad dimandikan, Sabto bersiap untuk melakukannya. Paku itu menancap sangat dalam hingga menembus ke dalam otak. Merasa semua dendam telah terbayar, Sabto membantu Kiai Darus untuk mencabut paku di ubun-ubun putrinya. Seketika itu, jasad dari Herlina langsung membusuk dan tak bernyawa. Pagi harinya, Pak Kiai memberi kajian di saat jasad para korban sedang dievakuasi. Ia menegaskan jika iblis adalah makhluk Allah. Dengan keimanan paripurna daripada manusia, iblis menyembah Allah jauh lebih lama dan menjadi panglima dari para kesatriaan, kesombongan iblis. Itulah yang membuat mereka menolak bersujud pada Adam. Mereka berjanji akan terus menyesatkan anak cucu Adam dan membawa manusia pada kemungkaran. Semua anak cucu Adam, sebagian besar manusia akan tergoda oleh rayuan iblis, kecuali mereka yang mukhlis, yaitu orang yang melakukan amal kebaikan dengan tulus ikhlas tanpa mengharap apapun juga, kecuali mencari ridho Allah. Hanya jasad Herlina dan Dewi dimakamkan bersampingan, di mana Rano masih setia mengunjungi sahabat itu di suatu malam. Sabto mendengar suara ketukan pintu di depan rumah, ia membuka pintu itu, dan dukun itu berkata, agar paku tidak dicabut sebelum semua tuntas. Tampaknya ada dendam Herlina yang belum terbayarkan. Sosok dukun itu langsung berubah menjadi iblis. Herlina yang mengerikan dan film pun berakhir. Film tamat! Ending yang sangat merindingkan. Pesan dari film ini adalah janganlah memaksakan kehendak seorang anak. Jika seorang anak tidak suka dengan apa yang kita mau, maka apa yang kita lakukan akan sia-sia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya, bersama direksi dan jajaran yang bertugas pamit.